Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan Budiono. Saya berasal dari kelas 2020B dengan nomor induk 2004070404158. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Ya, sebelum mengenai Pancasila sebagai pemersatu bangsa, istilah dan susunan kesatuan daripada Pancasila dalam keadaan sebagaimananya terdapat pada dirinya sendiri. Di dalam istilah Pancasila tidak tersimpul isi dari dasar filsafat negara, melainkan hanya menunjukkan bahwa dasar filsafat negara Indonesia tersusun atas 5 hal yang masing-masing merupakan suatu sila, suatu asas peradaban, suatu asas keabadian. Ya, kelima sila tersebut merupakan bagian-bagian dalam suatu kesatuan dasar bangsa Indonesia. Hanya memiliki satu dasar yang susunannya tidak tunggal, akan tetapi majemuk tunggal. Pancasila adalah asas persatuan, kesatuan, damai, kerjasama, hidup bersama dari bangsa Indonesia yang warga negaranya sebagai manusia yang memiliki bawaan kesamaan dan perbedaan. Hendaknya warga Indonesia menempatkan perbedaan-perbedaan dan pertentangan-pertentangan dalam kedudukan dengan arti yang tidak mempengaruhi kesamaan serta kesatuan bangsa Indonesia. Adanya peradaban-perbedaan tersebut disadari sebagai suatu hal yang memang menjadi bawaan sebagai manusia pribadi dan makhluk. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berideologi asas-asas dalam Pancasila meresap dan hidup terpelihara dalam sanubari bangsa Indonesia sebagai pembangun hidup yang telah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia berasas dalam triprakara yang saling memperkuat dan memperkembangkan. Bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 jenis yang bersama-sama dimiliki. Maka tidak ada pertentangan antara negara, adat kebudayaan, religius. Ketiganya saling memperkuat. Negara berpancasila berarti memperkuat dan mengembangkan bangsa Indonesia beragama dan kebudayaan bangsa Indonesia. Beragama dan berkebudayaan berarti memperkuat dan memperkembangkan Pancasila negara dan negara, juga bangsa Indonesia sendiri. Tempatnya terdapat Pancasila ialah dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila dalam mukadimah baik dari Konstitusi RIS maupun dari UUD sementara merupakan suatu dasar dalam arti dasar organisasi, susunan dan penyelenggaraan negara Indonesia, bukan sebagai dasar filsafat negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara RI menjadi ada baru dengan adanya pembukaan UUD 1945. Terbentuknya UUD 1945 sesudah pembukaan itu ada rumus persatuan kesatuan Pancasila. Pancasila terdiri atas 5 rumusan yang merupakan kesatuan. Bagian-bagian itu tidak saling bertentangan. Tiap-tiap bagian merupakan bagian yang mutlak. Apabila dihilangkan satu bagian saja, hilang juga hal yang lainnya. Sebaliknya, terlepas dari halnya bagian-bagian kehilangan kedudukan dan fungsinya. Sila-sila Pancasila merupakan persatuan dan kesatuan di dalam tiap sila tersampul pada sila-sila lainnya, yaitu pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, sila persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak berupa sifat kodrat manusia dalam kenyataan dan yang sewajarnya ialah sifat perseorangan atau individu, dan makhluk sosial dalam kesatuan yang bulat dan harmonis atau kedudukan dengan monodualis. Manusia menjadi pendukung atau subjek daripada Pancasila, sehingga di dalam Pancasila tersebut tersimpul hal-hal yang mutlak daripada manusia, yaitu susunan dari manusia atas tubuh dan jiwa sebagai kesatuan, sifat perseorangan dan
makhluk sosial sebagai satuan serta kedudukan kodrat pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan sebagai suatu kesatuan. Oleh karena itu, dengan kata lain, Pancasila